Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mau bertanya Buya. Suami saya orang Madura dan saya orang Jawa. Suami saya dapat libur lebaran 6 hari dari kantor dan diminta untuk full lebaran di rumah suami. Sedangkan ibu saya sendiri saya sadar saya istri harus taat pada suami. Kakak laki-laki saya tinggal bersama mertua karena banyak sebab. Jadi saya sibuk sendiri di rumah. Sedangkan rumah mertua saya masih lengkap dan ramai. Saya sudah mengusulkan untuk dibagi sebagian buat ibu saya sehari 2 hari. Sehari 2 hari bersama ibu saya karena takut beliau sedih sendirian di hari-hari lebaran. Karena ini lebaran pertama beliau sendirian di rumah karena saya menikah. Gimana ini Buya? Mohon pencerahannya, semoga hati ini ikhlas dalam menerima. Syukron. Sebetulnya pernikahan yang baik itu hal-hal yang seperti itu. Karena kaidahnya sederhana. Jangan biasa dalam rumah tangga itu egois. Kalau keras kepala semuanya, nggak ketemu judulnya. Apalagi setiap pasangan punya orang tua, punya Madura. Yang berantem ini nggak indah. Tinggal sepakat saja. Tahun ini lebih mana dulukan. Ternyata mungkin kita harus sering ke Madura mudiknya. Tulungagung jadi nggak ada masalah. Yang penting kesepakatan yang indah. Karena mungkin di Tulungagung tidak terlalu perlu seperti yang ada di Madura misalnya. Atau sebaliknya begitu. Jadi tolonglah jangan biasakan hal-hal begini itu jadi problem. Mestinya suami kan mengerti keadaan ibu. Barangkali habis ditinggal oleh suaminya, mertua baru meninggal dunia, berarti ibu kan kesepian. Ya mungkin dengan lapang seorang suami menemani istrinya tadi untuk mudik di Jawa lah, kan di Jawa tadi ya. Nemeni ibu mertuanya di Jawa. Tidak ada masalah semacam itu. Jadi mungkin ke Madura sesaat dan sebagainya. Dan sepertinya tadi dia sudah memusyawarahkan. Apa tidak ada jawaban tadi? Kan sudah musyawarah. Mesti kan hasilnya udah oke dong. Kecuali orang keras kepala. Jangan biasakan dengan keras kepala ada hidup rumah tangga. Atau pada akhirnya nanti oke lah. Suami mungkin harus di keluarga sana karena banyak hal yang harus diselesaikan. Ada adik, ada ini, mungkin keluarga besar dan sebagainya. Ya mungkin istri ikut sehari 2 hari lalu dikembalikan kepada ibunya lagi karena ibunya sebagai orang tua di kampungnya, apalagi lebaran biasanya dikunjungi oleh orang dari sana sini. Maka dikembalikan lagi istrinya, no problem, jauh 4 hari. Pun nanti ketemu lagi kalau sudah kerja lagi. Jadi jangan mempersulit, jangan menjadikan hidup ini bermasalah deh. Jangan menjadikan hidup bermasalah. Biasanya menjadikan masalah itu egois. Coba kalau suami sederhana, suami mau mengizinkan sudah istriku tersayang, kayaknya abang harus ada di sini karena nggak mungkin lihat keadaan begini dan kamu pun juga harus di sana. Yang penting hati kita bertemu, oke lah kamu saya antarkan nanti saya pulang pergi deh, nongol sana nongol sini, sederhana seharusnya begitu. Semoga suami Anda mendengar dan Anda pun juga jangan kaku. Biasanya cara ngomongnya deh yang salah. Mungkin seorang istri tidak pernah menghargai suaminya waktu ngomong, menceritakan argumentasinya di sini langsung, sini kan baru meninggal ayah, jadi abang belum apa-apa sudah membuat marah. Kadang-kadang komunikasi yang salah. Coba dengan bahasa yang indah itu. Jadi tolonglah, ini ada sebuah contoh saja. Akan tapi kejadian di masyarakat itu jauh lebih banyak daripada itu semuanya. Urusan-urusan begitu kok ribut rumah tangga, gaya hidup. Makanya tidak menarik orang dengan egois. Dikit-dikit marah. Sampai mungkin seorang itu tidak mau lagi melakukan bepergian dengan suaminya karena pasti ribut di tengah jalan. Pasti ada keributan. Janganlah biasa ribut. Ribut itu tidak indah. Kebodohan dalam hidup. Baik, musyawarahkan yang baik dengan suami dan juga sama-sama indah kan. Seharusnya kalau suami baik di mertua adalah indah, istri yang baik di rumah mertua juga indah. Tergantung sekarang kebutuhannya seperti apa dan tidak ada ribut setelah ini. Ini petunjuknya adalah perdengarkan suara ini kepada suami Anda. Kalau memang Anda selama ini salah di saat mengajak suami Anda tinggal minta maaf selesai. Jangan-jangan keras kepala Anda. Kalau ternyata suami Anda keras kepala, semoga dengar jawaban kami akan menjadi lembut hati. Dan karena hidup harus begitu. Tidak ada hidup itu diktator gitu. Suami harus istri harus nggak boleh punya
usulan, nggak boleh punya suara, nggak boleh, nggak ada itu semuanya. Semuanya adalah musyawarah, diskusi yang baik. Sampai baginda Nabi SAW biasa musyawarah dengan istri beliau dalam urusan tahallul waktu muhsor, waktu ditahan nggak bisa masuk Mekah, nggak bisa melanjutkan ibadah nusuknya. Maka Nabi berkata, gimana? Apa yang aku lakukan? Kata istri beliau, ya Rasulullah, engkau, karena di saat Nabi menyuruh para sahabat Nabi suruh tahallul, suruh motong rambut, karena muhsor, nggak berani, nggak mau, karena Nabi belum motong. Nabi bertanya kepada istri beliau, wajar tanya istri itu, nggak ada masalah, nggak jadi rendah, nggak jadi lemah. Pokoknya dia akan dikit-dikit marah, dikit-dikit cemberut, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ada hidup apa itu, nggak indah banget itu. Ya, itu saja insyaallah. Allah alam bisawab. Masya Allah, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.